Kali ini singkat aja ya. Saya mau bahas tentang Lucifer. Kalau saya tanya, kalau saya menyebut nama ini, apa yang ada di kepala kalian itu? Lucifer ya, atau Lucifer gitu ya. Ada juga yang langsung mengibrani-ibranikan nama ini, Luciel gitu. Siapa Lucifer? Apa itu Lucifer atau bagaimana itu Lucifer? Nah, Lucifer itu sudah secara umum diterima sebagai sebuah nama dari bosnya para iblis. Namanya Lucifer gitu ya. Tapi dari penggalian saya, penelitian saya, Lucifer itu tidak ada di kitab manapun kecuali King James Version. Bahkan di terjemahan LAI, terjemahan baru itu pemakai kata putra fajar atau bintang bintang fajar, bintang timur. Ya, kayak gitu lah ya. Silakan baca di kitab saya, ditulis seperti itu. Nah, dalam teks aslinya, Yesaya ini sedang menyebut sebuah nama yang diterjemahkan oleh King James Version sebagai Lucifer. Nah, Lucifer itu artinya bintang timur. Selesai. Dia sedang menyebut, wah ada bintang timur. Dia nggak bilang, wah ada iblis. Enggak. Jadi memang ya bintang timur. Udah, sebuah benda. Benda yang namanya bintang. Udah, gitu doang. Lalu kenapa diterjemahkan sebagai nama iblis? Enggak ada. Enggak ada. Coba cari deh di terjemahan-terjemahan lainnya. Dan akhirnya diterima lah nama Lucifer sebagai nama iblis. Padahal kalau kita mau ngulik-ngulik lagi ya, silakan buka dari kitabnya orang Katolik, dari kitab Deuterokanonika. Teman-teman, walaupun ada sebuah kitab yang tidak masuk kanon, bukan berarti kitab itu bohong. Kitab kita, Alkitab, terjemah Perjanjian Lama dan Baru, itu dimasukkan dalam sebuah kanon karena memiliki kecocokan tulisan dari antara apa yang dinubuatkan dengan apa yang digenapi. Nah, tapi bukan berarti yang tidak masuk kanon adalah kitab udah pasti sesat, udah pasti. Ya enggak juga gitu ya. Salah satu contohnya adalah Deuterokanonika. Kenapa Deuterokanonika tidak masuk kanon dalam Alkitabnya orang Kristen Protestan? Ya karena kisah di dalamnya tidak match atau tidak menceritakan tentang Yesus Kristus yang akan jadi Tuhan. Karena konsep Alkitabnya adalah Perjanjian Lama itu sebenarnya sedang membicarakan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dan di Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru ada penggenapan dari apa yang dikatakan Perjanjian Lama. Deuterokanonika tidak. Di Deuterokanonika kebanyakan kitab sejarah. Ada Yudit, ada Makabe, gitu, ada dan sebagainya. Nah, lalu dalam kitab Deuterokanonika ini kalian akan bisa menemukan ada banyak nama-nama malaikat. Kalau kalian mau tahu dari mana film-film luar negeri ketika ada malaikat, ada memakai nama Rafael, Amanadil, gitu ya. Ada siapa lagi lah. Tapi di kitab Deuterokanonika itu tidak ada nama Lucifer. Nah, dipercaya yang orang kira Lucifer itu namanya adalah Samael. Samael, gitu ya. Dan inilah makanya kenapa kita bukan kadang-kadang, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita bisa disadarkan apakah yang selama ini kita pelajari sudah benar apa belum. Jangan sampai kita nanti malah tersesat oleh pemahaman kita sendiri. Nah, ini yang bisa saya bagikan, tapi materi ini mungkin akan ada pro kontra dan saya sangat welcome dengan input-input dari teman-teman kalau misalnya apa yang saya sampaikan hari ini ada sebuah kesalahan dan saya minta maaf. Tapi yang saya tahu, Lucifer bukan nama dari iblis, tapi maksud dari penulis itu dia ngomong tentang bintang timur. Atau mungkin namanya sebenarnya bukan Lucifer, cuma diterjemahkan aja sama kitab Alkitab King James Version dengan nama Lucifer. Jadi kita harus bijak-bijak ketika menafsirkan atau membaca Alkitab. Pakai referensi-referensi dari kitab-kitab lain, dari terjemahan lain supaya makin memperkaya terjemahan-terjemahan yang ada di Alkitab. Ya gitu aja deh. Selamat merenung.